Halo, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah geometri jalan. Kali ini kita akan membahas perencanaan alinyemen horizontal. Di mana tugas sebelumnya Anda sudah membuat sebuah trase jalan dan Anda sudah membuat perhitungan variabel-variabel di setiap tikungan jalan tersebut. Kali ini kita akan membuat sebuah tampilan di setiap titik PI yang mana akan memunculkan nomor PI dan sudut defleksinya. Jadi nanti akan muncul secara otomatis dengan cara sebagai berikut. Langkah awal adalah kita mengaktifkan garis alinyemen, kemudian kita pilih add label, kemudian pilih add alinyemen label, pilih alinyemen, label type-nya kita pilih multiple point of intersection, kemudian point of intersection label set-nya ini, stylenya ini kita pilih yang standar. Kemudian kita klik gambar segitiga hitam, kemudian pilih edit current selection. Kita tunggu akan muncul menu seperti ini. Kemudian pilih layout, pilih teks. Kemudian kita klik di tulisan ini sampai muncul kotak yang ada titik tiganya. Kemudian kita klik kotak tersebut, akan muncul seperti tampilan seperti ini. Kita akan hapus isinya. Kemudian kita akan pilih alinyemen PI index. Kemudian klik tanda panahnya agar masuk ke dalam sini. Kemudian sebelumnya ini kita akan tuliskan PI titik 2. Kemudian kita akan munculkan sudut apitnya atau sudut deltanya dengan cara menuliskan dahulu sudut delta atau segitiga. Kita akan pilih format, pilih simbol, pilih other. Kemudian kita akan cari lambang deltanya. Ada di sini. Kemudian kita select, kemudian di blok dan di copy. Kemudian pastekan di sini. Oke. Selanjutnya kita akan beri titik 2 spasi, kemudian kita kembali ke properties dan pilih delta angle-nya. Kemudian kita klik tanda panahnya seperti ini. Untuk merubah jenis hurufnya atau warna hurufnya, kita bisa pilih kembali format, kita blok tulisannya, kita akan pilih warna merah, kemudian kita akan pilih fontnya, kita coba pakai Arial Nero, kita akan coba. Kemudian kita bold supaya akan lebih tebal hasilnya. Kemudian kita OK. Kemudian kita apply. Selanjutnya kita pilih komponen name-nya ini. Kita akan hapus, kita tidak perlu tulisan yang ada di bawah. Kita akan hapus. Nah ini, kemudian pilih tanda silang. Akhirnya hanya tulisan PI dan sudut delta. Kemudian kita apply. Kemudian kita OK. Selanjutnya kita pilih add. Kita pilih alinyemen
Jadi setelah kita add akan muncul gambar kotak, kita pilih alignment, kemudian kita close. Kita akan lihat tampilannya, kita escape dulu supaya perintah yang tadi tidak akan muncul kembali. Kita akan peroleh di setiap tikungan akan muncul secara otomatis sudut deltanya atau sudut apitnya. Agar tidak terlalu ramai gambarnya, kita akan hapus gambar lingkaran-lingkaran yang kita tidak perlukan lagi. Kita kill. Berikutnya kita akan perbaiki tampilan sudut refleksi dalam bentuk derajat, menit, dan detik sambil mengulangi langkah merubah tampilan DPI. Langkah awalnya adalah kita pilih alignment-nya, kemudian pilih add label, pilih add alignment label, pilih alignment, pilih multiple point of intersection, pilih yang standar, kemudian klik gambar segitiga hitam ini, kemudian pilih edit current selection. Kita tunggu, kemudian pilih layout, pilih text dan klik konten ini, kemudian klik segi 4 ini, kemudian pilih perintah delta angle. Kita akan ganti formatnya menjadi bukan desimal tetapi derajat, menit, dan detik. Kemudian ini kita hapus, kita blok, kemudian kita del, kemudian kita masukkan kembali dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Kita add dengan cara menekan tanda panah. Oke, jadi sama ini nanti akan muncul dalam bentuk derajat, menit, dan detik. Kemudian kita OK, kemudian apply, dan kita OK. Tampilannya sudah berubah, kita close. Untuk langkah berikutnya, kita akan masukkan nilai sudut refleksinya untuk setiap tikungan. Kita akan coba pada tikungan pertama ke dalam bentuk Excel. Apabila Anda tidak mempunyai atau belum mempunyai bentuk Excel ini, Anda bisa download pada link description. Kita awali dengan sudut PI1 atau tikungan 1. Kita masukkan nilai sudut refleksinya. Dengan perencanaan kecepatan rencana adalah 60, kemudian radius rencana atau cari-cari tikungannya adalah 200 meter. Kita akan memperoleh LS adalah 60, kemudian kita masukkan, kita akan lihat apakah tikungan 1 ini tipenya SCS atau bukan. Dari persyaratan ternyata memenuhi persyaratan SCS. Kita akan mulai menggambar dengan tipe tikungan SCS. Langkah awal tikungan SCS adalah sebagai berikut. Kita aktifkan atau kita pilih alignment-nya, kemudian klik kanan, pilih edit alignment geometry, akan muncul menu baru semacam ini, yang mana ini akan berfungsi untuk apabila tikungan tersebut merupakan full circle, kemudian ini apabila tikungan tersebut berupa SCS, dan yang ini tikungan berupa SS. Karena kita akan menggambar tikungan SCS, maka kita akan pilih perintah yang SCS. Kita pilih, kita klik gambar segitiganya, kemudian kita pilih free spiral, curve spiral.
Kemudian kita klik, jangan lupa kita awali dari STA yang lebih rendah ke STA yang lebih tinggi. Jangan sampai terbalik. Jadi sekali lagi kita klik garis alinyemen atau garis tangan STA yang lebih rendah, kemudian barusan ke STA yang lebih tinggi. Kita mulai, kita klik, kita pilih STA yang lebih rendah, kemudian ke STA yang lebih tinggi. Selanjutnya pilih less than, kita masukkan radius rencana, seperti tadi direncanakan adalah radiusnya 200 meter, maka kita akan masukkan nilainya adalah radius 200. Kita masukkan 200. Maka sesuaikan perencanaan kalian. Kemudian diminta panjang spiral in atau LS. LS yang kita peroleh adalah 60. Jadi kita akan masukkan nilai LS-nya 60. Kemudian diminta kembali LS out-nya kita masukkan juga 60. Karena tipe SCS berarti ada dua LS, LS in dan LS out. Kita masukkan nilainya, kemudian kita enter. Enter lagi. Kita akan lihat hasilnya seperti ini. Oke. Untuk merubah tampilan supaya jelas yang mana full circle, yang mana circle, yang mana spiral, kita akan pilih garis alinyemennya, kemudian klik kanan, pilih edit alignment style. Untuk kurva kita akan pilih warna merah. Untuk yang spiral kita akan pilih warna kuning supaya ada bedanya. Kita oke. Kemudian kita oke. Jadi terlihat jelas yang mana spiral, yang mana circle. Jadi yang kuning adalah panjang LC, kemudian yang merah adalah panjang LC, panjang circle. Kita akan lihat notasinya. Untuk circle TS ke, untuk spiral TS ke SC, ini adalah spiral. SC ke CS adalah LC. Kemudian CS ke ST adalah spiral. Jadi tipe tikungan ini adalah spiral, circle, spiral. Untuk langkah berikutnya kita akan mencoba kembali menghitung untuk tikungan yang kedua. Kita masukkan nilai suhu depresinya. Suhu depresinya adalah 14 derajat, 47 menit, dan 42 detik. Kita masukkan, kita akan lihat apakah perhitungan ini memenuhi tikungan SCS. Ternyata LC-nya kurang dari 20, maka ini tikungannya bukan tipe SCS. Jadi LC-nya tidak ada, tinggal LS dan LS. Berarti merupakan tikungan spiral-spiral. Jadi bukan tikungan SCS. Maka kita akan gambarkan tikungan yang kedua ini adalah tikungan SS. Kita lakukan hal yang sama untuk tikungan berikutnya. Kita akan masukkan nilai suhu depresinya. Kita cek, ternyata masuk tipe SCS. Maka kita akan gambar tikungan berikutnya adalah tipe SCS. Dengan langkah
yang sama, kita pilih garis alignmentnya, klik kanan, kita pilih edit alignment geometrik atau geometrik editor. Akan muncul menu seperti ini. Kemudian kita akan gambarkan tipe SCS. Kita akan pilih menu yang ini, gambar yang tengah ini, kita klik gambar segitiga hitamnya, kita pilih free spiral curve spiral between two entities. Kita pilih alignment atau entities yang STA-nya lebih rendah ke STA-nya yang lebih tinggi. Kemudian pilih less than, kemudian kita masukkan radiusnya. Kita masukkan radiusnya ke 200 seperti perencanaan, kemudian LS-nya 60, LS outnya juga 60. Kemudian kita enter 2 kali, akan tergambar alignment horizontal. Demikian cara menyelesaikan tugas atau perencanaan alignment horizontal. Apabila di perhitungan kalian menemukan tikungan berupa full circle, maka saya akan memberi contoh cara menggambarnya. Biasanya untuk tikungan full circle, R minimumnya ditentukan di dalam tabel di dalam buku tata cara perencanaan geometri jalan antar kota, yang mana ada pada tabel 5.5. Jika kecepatannya 60, maka radius minimumnya atau jari-jari tikungannya adalah minimal 500. Kita akan coba masukkan R-nya senilai 600 ke dalam perhitungan ini. Kita masukkan nilainya 600. Kemudian kita dapatkan jari-jari R-nya, LS-nya sebesar 600 kurang lebih 40. Berarti ini adalah ketemu 40. Ini juga 40. Kita akan peroleh dengan sudut untuk tikungan 1, saya asumsikan adalah sudutnya yang tadi 135 tadi, maka diperoleh P-nya adalah sebesar kurang dari 0,25 meter, ketemunya 0,1, maka ini adalah tipe full circle. Jadi SCS-nya tidak berlaku, hanya tinggal LC-nya. Jadi tipe tikungannya hanya seperti ini. Bagaimana cara menggambarnya? Kita akan coba masuk ke dalam gambar dengan cara kita aktifkan alignmentnya, akan kemudian klik kanan, pilih alignment, edit alignment geometrik, akan muncul menu seperti ini. Kemudian kita akan hapus sementara. Kita akan belajar cara menghapus tikungan. Kita pilih menu yang ini, delete sub entity, kita pilih, kita akan hapus. Oke. Jadi tikungan tersebut akan hilang. Berikutnya kita akan menggambar tikungan whole circle. Kita akan pilih menu yang ini, whole circle. Kita akan pilih full circle, free curve fillet. Oke. Kalau ini adalah tipe SCS, ini adalah tipe
full circle, free curve overlap between two entities and radius. Kita akan klik, kita pilih entity yang lebih rendah ke entity yang lebih tinggi, kemudian pilih less than, kemudian kita masukkan radiusnya 600, kita enter 2 kali. Oke. Kita akan peroleh seperti ini. Ini adalah full circle, yang ada adalah LC. Kenapa agak nggak seru? Kita akan cek di sini, alignment grid view. Akan lihat nilai-nilainya, ada apa yang salah di sini. Oh, minimum radiusnya di sini 105. Ini tadi keliru, masukannya kita akan klik ganti 600. Kenapa nggak masuk? Karena panjangnya tidak mencukupi. Jadi jarak antara PI ke PI ininya tidak akan cukup. Kita coba memberi nilai atau mengganti menjadi oke. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi karena jari-jarinya cukup besar, maka tempat untuk menggambar tikungan tidak akan ketemu. Berikut ini adalah penjelasan kenapa tadi tidak bisa tergambar, karena kecukupan jarak antar tikungan tidak memenuhi syarat. Jadi gambar yang tadi adalah lengkung ini, lengkung tikungan 1 dan tikungan kedua tidak akan bertemu karena ini sudah overlap. Maka jalan ini dan jalan ini tidak akan ketemu. Harusnya ada overlap semacam ini, jadi masih ada jalan lurus di antara kedua tikungan. Maka dalam perencanaan harus diperhatikan jarak antara kedua tikungan. Jadi tidak asal sembarang membuat tikungan. Harus diperhatikan jarak antar kedua tikungan apakah memenuhi syarat tidak. Silakan mencoba, semoga sukses dan tetap semangat.